Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan bahagia ya. Hari ini, kelas 6C SLBN Bekasi Jaya pada hari Jumat 24 Juli 2020 akan belajar tentang materi tanah. Siap-siap ya. Materi yang kita pelajari adalah tentang pelajaran PKN mengenai rasa syukur kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahasa Indonesia tentang jenis-jenis tanah, dan SBDP mengenai menggambar salah satu jenis benda. Hari ini kita akan belajar mengenai tanah subur. Apa sih tanah subur? Tanah subur adalah tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman dan hewan kecil yang tumbuh di dalamnya. Kenapa tanah subur baik untuk ditumbuhi atau ditinggali oleh tumbuhan dan hewan? Nanti kita akan belajar ya. Sebelumnya, Ibu akan memberitahu di mana biasanya tanah subur bisa kita temui. Pertama, tanah subur itu bisa kita temui di dataran tinggi dan di pegunungan. Hal ini dikarenakan adanya hasil dari letusan gunung, di mana lahar yang keluar dari gunung memberi makanan atau menutrisi tanah supaya tumbuh subur. Nah, ini tadi adalah contoh pegunungan dan dataran tinggi. Sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri tanah subur. Tanah subur itu pertama biasanya warnanya coklat kehitaman, artinya banyak kandungan makanan untuk tanaman yang tumbuh di atasnya. Selanjutnya juga mengandung air yang cukup untuk memberi minum tanaman yang tumbuh juga di atasnya. Tanah subur juga biasanya ditinggali oleh binatang kecil yang hidup di dalam tanah karena tanahnya mengandung banyak makanan yang bisa dimakan oleh hewan tersebut. Contohnya nih, siapa yang tahu ini? Pasti anak-anak pernah lihat ini kan? Bentuknya kecil, panjang, namanya cacing yang biasanya ada di tanah. Itu cacing binatang jorok ya, Bu? Tidak sayang, walaupun bentuknya agak jijik, tapi untuk tanah, cacing dapat memberi manfaat, menambah kesuburan lewat cacing-cacing yang sudah mati dan tertimbun tanah. Nah, selain cacing juga ada banyak hewan-hewan kecil yang bisa tumbuh di tanah. Selanjutnya, Ibu akan memberitahu contoh tanaman yang tumbuh di tanah subur. Anak-anak, kalian setiap hari pasti makan nasi kan? Nah, nasi itu didapat dari padi yang tumbuh di sawah, yang ditanam oleh petani, yang ditanam di atas tanah yang subur. Padi itu diolah menjadi beras yang dimasak oleh mama atau ibu kalian dan bisa dimakan oleh kalian. Itulah keberkahan rezeki yang Allah atau Tuhan kasih untuk kita manusia. Kita bisa menikmati kekayaan alam yang Allah beri. Makanya anak-anak harus selalu bersyukur dengan makan yang baik dan tidak lupa selalu berdoa. Tidak boleh menyisakan makanan yang mama atau ibu kasih ya. Selanjutnya, di pegunungan juga banyak tumbuh pohon. Salah satunya adalah pohon pinus. Pohon pinus tumbuh di atas tanah subur akibat adanya letusan Gunung Merapi yang tadi Ibu ceritakan. Sebelumnya, letusan gunung yang jauh-jauh beberapa tahun lalu itu meledak, memberi makan tanah-tanah di sekitarnya lewat lahar yang keluar. Jadi tanah-tanahnya itu tumbuh dengan subur. Selain tanah yang subur, ada juga tanah tidak subur. Tanah tidak subur memiliki sedikit makanan dan air untuk tumbuhan sehingga tidak banyak tumbuhan yang bisa hidup di atasnya. Oleh karena itu, biasanya tanah tidak subur jarang ditumbuhi oleh pohon atau tanaman.
Tapi jangan salah, ada beberapa pohon yang bisa tumbuh di atas tanah tersebut. Nah, tekstur tanah yang tidak subur itu ada yang padat, lalu lengket, seperti gambar ini. Nah, ini tidak cocok atau sedikit tumbuhan yang bisa tumbuh di atasnya. Tanah lengket yang disebut tanah liat ini biasanya cocok untuk digunakan untuk kerajinan, sebagai kerajinan. Nanti kita pelajari ya, kerajinan apa yang bisa dibuat dari tanah liat ini. Selain itu, tekstur tanah yang tidak subur itu kasar, kering, sedikit air, sedikit kandungan makanannya. Lalu, sekarang kita belajar nih. Contoh tanah tidak subur itu apa, Bu? Nah, contoh tanah tidak subur pertama adalah pasir pantai. Kedua adalah gurun atau pasir yang ada di gurun. Anak-anak pernah ke pantai? Kemarin Ibu tanya anak-anak pada menjawab pernah ke pantai. Nah, pernah juga ke gurun kah? Kalau Ibu belum pernah pergi ke gurun, di Indonesia jarang sekali ada gurun pasir. Tapi kalau di luar negeri, di daerah Afrika, di daerah Cina ada gurun besar yang bisa kalian datangi. Semoga kalian ada rezeki untuk datang ke sana ya. Ibu tadi cerita nih, ada tidak tumbuhan yang bisa tumbuh di tanah tidak subur? Ada loh, salah satunya adalah pohon kelapa. Pohon kelapa bisa tumbuh di pasir pantai karena pohon kelapa tidak membutuhkan banyak air untuk hidup. Selanjutnya adalah kaktus. Kaktus itu biasanya hidup di gurun pasir. Kaktus juga membutuhkan sedikit air untuk hidup, jadi cocok untuk hidup di tanah yang berpasir dan tidak subur. Nah, di pantai pasti anak-anak nanya, nih lihat, di sini Bu kok banyak juga nih tumbuhan berwarna hijau yang tumbuh di pantai. Ini namanya mangrove atau bakau. Sebenarnya mangrove atau bakau tidak hidup di pasir pantai, tetapi hidup di lumpur sekitar pantai tempat pertemuan air laut dan air sungai atau sering kita sebut muara. Banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sebelumnya Ibu belum cerita ya, belum kelihatan. Nah, ini adalah gambar contoh pohon bakau. Pohon bakau juga banyak sekali manfaatnya. Nanti kita pelajari ya. Ibu kembali lagi nih, dari banyak sekali manfaat yang sudah Ibu ceritakan, Allah tuh memberi banyak sekali nikmat kepada kita. Yang Allah berikan kepada kita, bagaimana cara kita untuk selalu bersyukur adalah dengan cara menjaga lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, tidak menambang pohon sembarangan, tidak memakai plastik atau kalau belum bisa dikurangi nih pakai plastik. Itu adalah cara kita bersyukur atas nikmat Allah atau Tuhan selain kita berdoa sebagai ungkapan rasa syukur yang utama dan pertama. Sekarang kita akan belajar menulis dan membaca. Ayo anak-anak siapkan dulu buku tulis dan pensilnya. Tumbuhan dan binatang yang tumbuh atau hidup di tanah subur serta tumbuhan yang bisa tumbuh di tanah tidak subur. Pertama apa nih? Ini huruf P. Lalu ada huruf lalu ada huruf D, lalu ada huruf I. Kita baca P dan apa, D dan ID, padi, untuk tumbuhan padi. Anak-anak jangan lupa tulis ya. Selanjutnya kita akan menulis kaktus. Pertama adalah huruf K, lalu huruf A, huruf K, huruf T, huruf U, dan huruf S.
untuk tumbuhan kaktus yang tumbuh di tanah tidak subur. Selanjutnya, apa yang akan kita tulis ya? Kita akan menulis dan membaca huruf C, A, C, I, N, G, cacing. Cacing. Cacing adalah salah satu hewan yang tumbuh di tanah subur. Kalau anak-anak sudah tulis, anak-anak sudah bisa membaca, anak-anak minta tolong mamanya untuk fotokan hasil menulisnya dan kirimkan ke ibu ya. Pembelajaran hari ini kita cukupkan, tapi sebelumnya ibu mau kasih kalian pekerjaan untuk di rumah. Apa bu pekerjaannya? Pekerjaannya adalah mewarnai pohon pinus yang ada di pegunungan. Nanti file yang untuk kalian warnai akan ibu kirimkan kepada orang tua. Anak-anak, hari ini kita belajarnya cukupkan. Semoga anak-anak bisa mengambil dan mengerti tentang tanah yang subur dan tidak subur ibu jelaskan. Besok kita akan berjumpa lagi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, anak-anak bisa meminta bantuan orang tua untuk menelpon atau me-WA ibu. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita sama-sama ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa besok anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.